Andreas? Iya Pak, thank you nih presentasinya, pemaparannya juga cukup lengkap ya. Pertanyaannya saya sih sebenarnya lebih praktikal ya. Sekarang ini kan sebenarnya yang dipermasalahkan itu yang sudah tertanam atau udah keluar izinnya, dan udah hutan lindung atau daerah itu yang begitu. Untuk areanya itu kira-kira berapa ya Pak yang udah mungkin udah ditanam atau yang udah keluar izin usaha perkebunannya atau HGU-nya, itu pertama. Dan yang kedua sih, ini sebenarnya kan kalau kita lihat Omnibus Law itu kan sebelumnya sudah ada presidennya, dalam artian ada peraturan moratorium yang ditandatangani presiden. Nah, itu moratoriumnya apakah dengan RUU Omnibus Law masih ada kekuatan hukum nggak ya? Moratorium apa? Moratorium tanam sawit? Iya. Pemberian izin? Iya, dan alih fungsi lahan. Mungkin itu dua aja sih Pak. Ya, oke. Pak Idung? Bang Gulat belakangan. Iya, terima kasih Pak. Ya, Idung. Selamat sore Pak Budi. Masih dong ya. Ya, sudah lama nggak berjumpa nih Pak. Iya nih, mestinya kita jumpa darat gitulah, ngopi-ngopi begitu ya. Kapan mampir? Padahal kantornya sebelahan sama saya. Ya iya. Jadi Pak Tagor menyatukan kita nih. Pak Togar. Ya. Ini Pak Budi, ini kan isunya tentang Undang-Undang Cipta Karya dengan persawitan kita itu Pak ya. Betul. Nah, ini yang mungkin saya tidak banyak bertanya tentang masalah isu tanah, tapi ini ada sangkut pautnya juga Pak dengan status legalitas lahan. Jadi pertanyaan saya itu pertama gini Pak, apakah Undang-Undang Cipta Karya ini sudah dapat merespon ya isu-isu yang terkait dengan sertifikasi, yang dimana proses-proses sertifikasi itu dikendalikan oleh pihak luar, bukan oleh government kita. Misalkan ya RSPO ya, kemudian NDP dan segala macamnya. Misalnya gini Pak ya, di dalam proses pembukaan lahan ya, pembukaan kebun atau mungkin bagi yang sudah tertanam nanti proses replanting, itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Pak. Termasuk salah satunya legalitas lahannya. Dan ini memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit, yang mungkin tidak akan sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Cipta Karya. Cipta Kerja itu ya. Nah, sebagai contoh misalkan suatu perusahaan misalkan dapat konsesi 10.000 hektar gitu Pak ya, bahkan sudah HGU misalkan. Tapi karena persyaratan macam-macam ini, akhirnya yang bisa dibuka, yang dikontrol oleh pihak luar tadi, bukan government kita, itu hanya menjadi 4.000 hektar. Nah, padahal statusnya sudah HGU untuk perusahaan sawit. Nah, terus berikutnya pada kasus yang lain ya, ada yang bukan anggota RSPO misalkan atau petani lah, smallholder gitu ya. Ini kan dengan mekanisme traceability segala macam, nanti suatu saat pada saat status legal lahan dari petani ini tidak jelas misalkan, maka perusahaan-perusahaan buyer itu mungkin tidak akan lagi mau menerima Pak, kecuali kalau mau di bawah meja ya, tapi secara transparan itu mungkin tidak akan bisa diterima karena di situ ada isu macam-macam, tidak ditanam di kawasan hutan, tidak ditanam di gambut dan sebagainya. Nah ini apakah Undang-Undang Cipta Karya kita ini bisa nggak Cipta Kerja ini merespon isu-isu yang kita sendiri tidak bisa kontrol gitu Pak. Nah, terima kasih Pak Budi. Iya. Silakan Prof, dua Siap. Mas Andreas, pertanyaannya, apakah ini sudah merespon moratorium perizinan? Saya kira itu something else. Moratorium perizinan itu ya dilakukan aja gitu ya. Tapi ini justru reform sistem perizinan. Reform dalam arti organizing supaya lebih efisien, lebih efektif, lebih jelas,
Itu kira-kira poinnya ke sana, Mas Andreas. Ya. Jadi objektifnya agar proses perizinan tadi berjalan dengan jelas. Dengan kejelasan itu, maka semuanya menjadi terukur. Gitu. Ya, syaratnya terukur, waktu selesainya terukur, biayanya terukur, subjeknya terukur, objeknya terukur. Kira-kira ke sana. Itu Mas Andreas, ya. Nah, dengan itu semuanya berharap persoalan-persoalan tadi termasuk soal tadi diisu oleh Mas Idung itu semuanya menjadi selesai gitu, Mas. Gitu loh. Sesimpel begini, contoh. Kalau ada HGU dalam kawasan hutan, ada hak atas. Jadi teman-temannya Pak Gulat itu menurut saya sih punya banyak legalitas yang luar biasa. Yang misalnya SKT. Itu masa tidak dianggap sebagai legal base itu dalam RSPO. Di dalam menurut saya itu legal. Cuman ya tadi angle-nya karena itu tanda kutip terkungkungi, saya bukan ya, terkungkungi oleh kawasan, itu dianggap sebagai kawasan hutan. Padahal itu kan kalau menurut undang-undang kehutanan itu sendiri, itu harus dienklav, dikeluarkan. Gitu loh. Gitu Mas Idung. Ya, jadi sebenarnya kalau itu dilakukan, tapi sayangnya RPP-nya tidak merespon dengan baik. Yang direspon cuma 5 hektaran itu kalau nggak salah, Pak. Itu untuk membuat Pak Gulat seneng gitu kira-kira. Sebenarnya prosesnya kan bukan itu. Yang fundamental kan bukan itu tuh. Yang fundamental ya semua hak dikeluarin. Itu loh. Tak terkecuali HGU lah, hak milik lah, SKT lah, itu semua dikeluarin. Itu sebagai pertanda kita respect bahwa itu adalah bangsa Indonesia kita. Sesimpel itu pemahaman saya. Kalau itu dilakukan, exclude, itu luar biasa. Dan itu akan tadi menjawab persoalan-persoalan tadi yang disampaikan oleh Mas Idung. Itu loh Mas. Jadi kebun-kebunnya teman-temannya Pak Gulat itu, why worry dengan ISPO, why worry dengan RSPO, gitu loh. Wong haknya jelas kok. Dan habis itu kalau memang mau ditingkatkan menjadi hak tertentu, hak milik kah, hak GU kah, administrasi lebih bagus. Itu kewajiban negara untuk melakukan itu. Gitu loh. Itu ya, Mas Idung, Mas Andreas ya. Saya kira ke sana. Kita mesti perjuangkan ke arah sana. Cuman balik lagi, UCK harapannya seperti yang dimaksud Mas Idung. Tidak mengurus khusus RSPO, Mas. Tapi sendi-sendinya itu diberesin. Gitu Mas Idung. Ya. Tapi ya tadi balik lagi persoalannya sejauh mana sektor ini merespon. Wong di dalam harmonisasi tarik-menarik antar sektor terjadi kok. Itu yang saya sedih melihat itu. Gitu loh. Ya, seharusnya let's hand in hand menyelesaikan persoalan ini. Kan begitu. Semangatnya kan semangat NKRI ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kehutanan Indonesia. Gitu loh. Ya. Saya kira gitu. Ya. Ya. Terima kasih Prof. Oke, batch berikutnya siapa yang mau bertanya atau saya undang dari rekan-rekan media. Ada Bernadette, ada Eko, ada Kayum, kecuali ini ya tadi dia sudah duluan ya di awal gitu. Atau dari teman-teman yang dari pemerintahan, ada Doris, ya, siapa tahu mau berkomentar dari aspek Kementerian Pertaniannya. Gitu. Silakan. Ada? Ayo. Tadi sih ada pertanyaan di chat ya Pak, tapi Pak udah pada leave ya. Ya. Tadi ada Pak Bukti, Pak Ludi. Ya, Ludi Harahap, plasma yang ternyata relnya masuk ke rel hutan, sementara kebunnya sudah dibangun sejak zaman Pak Soeharto dan PGSHM. Kan ini sama saja. Sama tadi, isunya sama. Ya, masalahnya
Ya, nggak ada yang mau melonggarkan egonya. Intinya, ya betul. Itu respect ya. Pokoknya ini aku, itu kau, wis, gitu kan. Juga Pak Mul lagi-lagi kembali kepada kawasan hutan dan definisi ya berputar-putar di situ kita ya permasalahannya memang ya selama ini memang masalahnya di situ dan ternyata belum terlalu dijawab dengan adanya RPP UCK. UCK-nya sendiri berusaha menjawab, Pak. Cuman RPP-nya belum merespon gitu. Merespon sepenuhnya belum segitu ya. Atau Bu Irmia, siapa tahu ini kan pengamatan bertahun. Boleh nggak Pak saya merespon teman-teman sahabat ini tadi jawaban Pak. Pak Edo mau respon silakan. Jadi gini Pak Budi Mulyanto ya. Jadi ini case saja Pak. Saya 2 tahun terakhir ini mendampingi proses pembukaan kebun baru masyarakat yang tanda kutip nama programnya kalau nggak salah kebun sawit rakyat gitu loh ya yang diinisiasi oleh salah satu perusahaan gitu. Realitanya mau dapat izin dari Kementerian Pertanian. Sudah Pak, ini sudah tanah masyarakat lah. Tapi kemudian yang menjadi realita ya status lahan sudah jelas segala macam. Di lapangan perusahaan yang akan membantu dan masyarakat sudah siap untuk membuka lahannya, alat berat sudah turun segala macam. Tapi ada mekanisme yang harus dipenuhi oleh perusahaan ini karena dia terikat dengan komitmen dengan ya misalkan tanda kutip tadi RSPO lah, misalkan seperti itu. Dan ini kan UCK kita nggak bisa kontrol itu Pak. Tapi RSPO kan voluntary Mas, kenapa dia ikut-ikut? Kan ini si perusahaan buyernya nanti ini kan mensyaratkan itu Pak. Oh gitu. Dia sebagai payung dari lahan masyarakat ini. Jadi sehingga dia harus dari traceability-nya itu harus benar-benar clear. Yang saya heran kenapa posisinya menjadi pengatur. Nah, realitanya seperti itu Pak. Itu realita Pak ya. Saya nggak tahu itu. Ya. Ini kan banyak teman-teman dari perusahaan ya, dari grower kan banyak. Realitanya seperti itu. Sehingga yang harusnya sudah bisa dilakukan pembukaan 2019, ini kemudian jadi mundur di tahun 2020 dan ini pun belum selesai Pak. Masih ada proses lagi yang salah satu contoh proses NPP segala macam harus dipenuhi. Dan ini memakan waktu yang cukup banyak. Di situ persyaratannya kan berbagai macam, mulai dari persyaratan lingkungan segala macam. Nah, sehingga semangat dari undang-undang OJK ini dengan sesuatu persyaratan yang bukan produk dari Indonesia, ya kita ya sedikit banyak bukan sedikit banyak mempengaruhi Pak. Ya. Wah menarik. Ternyata pemerintah dalam proses itu kita sebagai praktisi di lapangan itu walaupun saya dosen Pak ya, tapi oke lah praktisi di lapangan ya, itu negara nggak hadir Pak. Ya. Jadi terutama yang dinas terkait itu tidak hadir dan andai pun hadir kadang dia oleh lembaga-lembaga di luar tadi cuma dianggap bunyi-bunyian aja Pak. Jadi apapun yang itu kadang pokoknya persyaratan harus dipenuhi sehingga pada akhirnya yang terjadi di lapangan kita banyak sekali ya tipu-tipu dikit lah akhirnya begitu Pak sehingga persyaratan itu terpenuhi gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Nah, dan saya kira negara harus merespon itu Pak. Ya. Itu Pak, makasih Pak. Wah, silakan direspon. Iya, itu info menarik. Info menariknya itu UCK tidak serta-merta merespon hal-hal semacam itu. Sepengetahuan saya loh Mas, dari apa yang saya pelajari loh ya. Saya nggak tahu, jangan-jangan ada di RPP lain ada itu. Tapi sepengetahuan saya nggak ada. Kalau itu terjadi praktek semacam itu, saya jadi ingat bukunya Ong Hok Ham. Ong Hok Ham itu disertasinya diterjemahkan dalam buku novel namanya Madiun. Dalam Madiun karena kampung saya Madiun ya. Madiun dalam Kemelut kalau nggak salah begitu. Jadi itu sebenarnya riset dia di sekitar Karisdesian Madiun itu kaitannya ya tadi soal tanam paksa Mas.
Itu kan kayak tanam paksa berarti. Benar nggak? Benar Mas Idung? Itu kan kayak tanam paksa. Artinya begini, ya kamu boleh di ini, ya aku beli, tapi harus begini, harus begini, harus begini. Ini persis. Zaman tanam paksa itu begitu. Gitu. Aku bisa menikmati karena saya baca novel itu. Benar Mas? Nah, persoalan apakah UCK itu merespon itu atau tidak? Aku bacaan saya, draft yang ada itu tidak ada yang respon gitu. Pokoknya ya respon tadi penataan yang terkait dengan cipta kerja aja. Kaitannya dengan sektor-sektor tentu saja. Ya klaster-klaster malahan saya lihatnya demikian. Gitu Mas. Spesifik mengenai tadi campur tangan luar segalanya nggak ada terbersit itu. Gitu. Ya. Bang Gulan. Saya kira kesana. Bang Gulan masih mendengar kan? Masih.